kita akan masuk ke integral tentu sekarang. Namun sebelum masuk ke integral tentu, kita harus memahami beberapa konsep supaya kita bisa memahami dengan baik apa itu sih sebenarnya esensi dari integral tentu itu, kayak gitu. Nah, di sini kita akan mengenal dulu apa itu yang disebut sebagai notasi sigma. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pada mengenal notasi seperti ini. Sigma, ini adalah disebut sebagai notasi sigma gitu ya. Misalnya saya punya sigma A, di sini ada indeks K kayak gitu. Nah, kemudian K-nya itu dijalankan dari 1 sampai nanti ke N kayak gini. Nah, berarti notasi sigma ini ketika kita uraikan K-nya, maka kita akan punya apa? Sudah kenal kan ini di SMA materi ini ya? Sudah, Ibu. Oke, berarti ini kalau diuraikan apa? Sambil mengingat. Apa? Diuraikan K-nya berarti A1. Jadi notasi sigma itu adalah notasi jumlahan ya. Berarti kalau seperti ini berarti apa? A1 ditambah A1, A2 ditambah A2, A3 sampai nanti ditambah A AN. kayak gitu. Nah, AN. ini disebut sebagai notasi sigma dan ketika kita uraikan maka bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ketika nanti kita punya suatu notasi sigma, ada dua seperti ini ya. Misalnya kita punya seperti ini nih. AK ditambah dengan BK. Nah, di sini K-nya kita jalankan mulai dari 1 sampai N. Nah, maka nanti kita akan punya sifat yang seperti ini itu sama saja nanti sigma dari AK ditambah dengan sigma dari BK. Nah, ini K-nya sama dengan 1 sampai N. Di sini K-nya dari 1 sampai N. Hal yang sama nanti ketika kita kurangkan sigma AK dikurangi BK, ini nanti akan sama juga dengan sigma AK dikurangi dengan sigma BK, kayak gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga punya notasi sigma yang sifatnya seperti ini nih, sifat dari notasi sigma. Kalau kita punya suatu konstanta C, kemudian kita kalikan dengan AK, dengan K-nya dimulai dari 1 sampai N, ini sama saja dengan konstanta ini bisa keluar dari sigma, berarti C dikalikan dengan sigma AK, K-nya dimulai dari 1 sampai N, kayak gini. Nah, kemudian satu lagi kita juga mengenal sifat bahwa sigma dari suatu konstanta saja, dan ini sigmanya ini K-nya kita jalankan dari 1 sampai N, ini nanti sifatnya akan sama dengan N dikalikan dengan C. Seperti ini ya. Nah, ini saya harap kalian sudah mengenal dengan baik notasi sigma seperti ini. Nah, selanjutnya notasi sigma ini akan kita gunakan nanti untuk mempelajari tentang jumlah Riemann. Lalu, apa itu jumlah Riemann gitu ya? Misalnya, ini kita punya dulu suatu fungsi nih. Saya memiliki suatu fungsi f kayak gini. Kemudian si fungsi f ini dia terdefinisi pada interval tutup A, B kayak gini. Nah, ide dari Riemann ini adalah penemunya ya. Ketika kita punya interval tutup seperti ini artinya bisa juga kita tuliskan interval tutup ini adalah A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, interval tutup ini ketika kita bawa dalam bidang dalam garis bilangan seperti ini ya. Ini misalnya di sini A, kemudian di sini punya B. Maka interval tutup ini dipecah-pecah atau dipartisi. Partisinya gimana? Ya, partisi aja, dipotong-potong nih. Ibaratnya kalian punya tongkat sepanjang ini, kemudian kalian potong-potong nih. Dipotong di sini. Seperti itu. Nah, nanti ketika kita mempartisi si interval A sampai B ini, kita kasih indeks di sini.
Oh, ini misalnya potongan pertama, saya kasih tanda X1. Ini potongan kedua, X2. Ini potongan ketiga, X3. Dan seterusnya. Ketika ini kita lanjutkan, maka nanti kita akan punya potongan potongan ke N-1, yaitu Xn-1, kayak gini. Nah, perhatikan dari ya, gimana? Ini udah di-record apa belum ya? Sudah. Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya dari potongan-potongan ini, kalau kita perhatikan posisi A, posisi X1, posisi X2 dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini, si interval ini, maka posisi A itu nilainya kurang dari X1 dan X1 nilainya kurang dari X2. X2 nilainya kurang dari X3 dan seterusnya. Nanti kita akan punya ini semua itu kurang dari Xn-1 dan kurang dari B, seperti ini. Nah, ini tidak lain sudah saya catatkan di sini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya tadi kita memotong ini dan memberikan indeks masing-masing ini seperti ini, memberikan tanda X1, X2 dan seterusnya. Nah, supaya indeksnya itu bersesuaian, kalau kita perhatikan di sini indeksnya itu adalah 1, yaitu X1 kayak gitu ya. Di sini A, maka kita bisa memisalkan A ini sama dengan X0. Kemudian kalau di sini Xn-1, maka B ini kita bisa pilih tandanya itu adalah Xn, kayak gini. Nah, ketika kita ambil X0-nya itu sama dengan A dan Xn sama dengan B, maka interval ini pertidaksamaan yang ini tadi, maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya dari situ kita punya X0 kurang dari X1 kurang dari X2 dan seterusnya, semuanya kurang dari Xn, maka kita bisa membentuk himpunan. Himpunan tersebut dinotasikan dengan himpunan P. P ini menandakan partisi. Himpunan ini diisi oleh siapa? Diisi oleh X0, X1, X2 tadi memasuki ke sini. Nah, disinilah kita mendapatkan himpunan partisi, itu adalah seperti ini. Nah, ini itu disebut sebagai himpunan partisi yang merupakan himpunan dari potongan-potongan dari interval A, B ini tadi. Nah, selanjutnya dari partisi ini tadi kita akan mendapatkan subinterval. Apa itu subinterval? Tadi kan kita idenya dari sini kita punya interval yang panjang nih dari A sampai B, kemudian saya potong-potong. Nah, berarti di sini kita punya subinterval. Apa itu subinterval? Ya ini nih. Ini bisa kita katakan subinterval pertama, ini subinterval kedua dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan subinterval tutup. Nah, subinterval tutupnya apa? Ya ini nih. X0. Jadi kita motong nih. Dari sinilah kelihatan lah ya. Ini subinterval pertama. Berarti di situ apa? A kurang dari, kalau interval tutup berarti A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X1. Subinterval kedua apa? X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2 dan seterusnya. Maka nanti kita akan mendapatkan sebanyak subinterval yang kayak gini. Banyaknya berapa? Ya tergantung kita mau memotong sebanyak berapa. Kayak gitu. Nah, ini dari sini tadi kita mendapatkan subinterval seperti ini. Nah, selanjutnya dari masing-masing subinterval tutup ini nanti kita akan mendapatkan apa itu yang disebut sebagai lebar dari interval. Lebar dari interval itu apa? Nah, ini tadi kalau kita ilustrasikan seperti ini, maka kita akan mendapatkan lebar atau bahasa ininya itu grid ya. Ya udahlah, kita pakai lebar aja. Subinterval pertama ini panjangnya atau lebarnya ini adalah sejauh ini. Berarti nanti dari sini subinterval pertama ini kalau kita notasikan tadi A itu diganti dengan X0, ini sama saja dengan X0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X1. Kayak gini. Nah, berarti ini nanti kita akan mendapatkan yang disebut sebagai lebar dari subinterval ini. Lebarnya apa? Dinotasikan dengan delta X1.
Nah, berarti kalau kita bicara lebarnya itu adalah jarak antara ini ke sini, maka delta X1 itu berapa? X1 dikurangi X0. X1-nya Ya enggak? iya. Nah, Iya, oke. Bu. Kemudian yang kedua, ini nanti kita juga akan mendapatkan lebarnya, yaitu delta X2. Berarti delta X2 berapa? X2 Ya, kurang X2 min X1 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, saat ini kita menganggap bahwa lebar dari subinterval ini pertama kita asumsikan tidak harus sama kayak gitu. Nah, berarti tidak harus sama ya, bisa nanti bermacam-macam ini delta S1 sama delta S2 itu bisa jadi berbeda kayak gitu. Oke, sampai situ kita sudah mengenal partisi, kemudian kita sudah mengenal subinterval. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ini nih. Tadi kita punya subinterval kayak gini nih ya. Subinterval pertama, subinterval kedua. Kalau kita gambarkan lagi di sini biar lebih jelas, ini kita punya tadi X1, X0, kemudian di sini ada X1, ini adalah subinterval pertama, kemudian ini adalah subinterval kedua. Maka nanti ketika ini partisinya kita teruskan gitu ya, kita teruskan ke sini sampai pada interval yang paling ujung. Nah, nanti di tengah-tengah ini kita akan mendapatkan yang namanya subinterval ke K. Subinterval ke K ini nanti di sini kita punya notasi di sini XK, kemudian di ujung sini ini adalah XK min 1. Maka nanti dari sini kita akan mendapatkan subinterval ke K itu adalah interval tutup yang mana batas kirinya itu adalah XK min 1 dan batas kanannya adalah XK kayak gini. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi di sini, maka kita akan mendapatkan delta XK itu adalah XK dikurangi dengan XK min 1 seperti itu. Nah, ini sudah saya jelaskan di sini ya. Namun di sini ada tipe, ini harusnya delta besar ya. Ini delta kayak gini. Oke, tadi dari subinterval pertama kita sudah mendapatkan delta X1, subinterval kedua kita sudah mendapatkan delta X2 dan seterusnya sampai delta XK kita sampai ke subinterval ke K kita mendapatkan delta XK kayak gitu. Nah, ini tadi asumsinya semuanya bisa jadi tidak harus sama ini lebar masing-masing interval ini. Nah, namun kita juga bisa mengasumsikan bahwa lebar dari semua subinterval ini sama. Nah, tadi kalau kita punya X0 ini sama dengan A dan di sini ada Xn sama dengan B, kalau kita menginginkan lebar dari subinterval ini sama, ya berarti kita tinggal atur saja delta X-nya. Kita tahu bahwa intervalnya tadi adalah interval tutup dari A, B. Kalau kita mau membuat subintervalnya ini lebarnya semua sama, berarti lebar delta X ini adalah B dikurangi A dibagi dengan N. N ini siapa? Banyaknya potongan yang kita inginkan di sini. Kayak gitu. Nah, berarti kalau semua subinterval ini sama, berarti nanti delta X-nya itu diambil sekian. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, itu tadi idenya kita mempartisi domain atau daerah definisi dari suatu fungsi. Nah, tadi kan kita punya suatu fungsi Y itu sama dengan fx yang dia didefinisikan pada interval tutup A, B kayak gini. Nah, sekarang apa akibatnya ketika tadi kita mempartisi domain ini terhadap fungsinya ini kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan, misalnya kita punya si fungsi ini, kita gambarkan pada bidang XY, seperti ini. Nah, ternyata ketika kita gambarkan itu, misalnya secara umum grafik fungsinya kayak gini nih. Domainnya A sampai B, oh berarti ini dibatasi. Domainnya A sampai B, oh berarti di sini misalnya domainnya A sampai B, ya katakanlah sinilah ya saya potong. Sampai B di sini. Nah, berarti
kita punya domain dari A sampai B, kita punya grafik fungsinya seperti itu, yaitu Y sama dengan fx kayak gini. Karena domainnya dibatasi dari A sampai B, berarti di ujung sini tidak perlu kita perhatikan, kita hapus saja kayak gitu. Nah, tadi ide awal yang kita lakukan itu adalah mempartisi A sampai mempartisi domain ini dari A sampai B. Berarti tadi partisi-partisi itu kita dapatkan, misalnya partisi A tadi di sini gitu ya. Oh, dia kita punya ini nih kayak gitu. Partisi pertama kita menghasilkan suatu bentuk persegi yang kayak gini misalnya. Kemudian partisi yang kedua di sini, oh ini X1, kemudian X2 di sini. Kalau X2 di sini berarti berarti nanti kita akan punya bentuknya nanti seperti ini. Kayak gini. Nah, kemudian nanti partisi ketiga kita akan punya di sini X3 dan seterusnya gitu ya. Berarti nanti kita akan punya bentuknya jadi seperti ini ya, mepet ya. Seperti itulah. Nah, dan seterusnya ketika partisi ini kita lanjutkan, misalnya di sini kita punya bentuknya itu seperti ini nih, bentuk partisi yang ke K. Sebentar. Nah, kayak gini. Ini partisi yang pertama, partisi kedua, ini misalnya partisi ke K. Kalau ini partisi ke K, berarti kita punya di sini XK, di sini XK min 1 dan seterusnya. Ini partisi kita lanjutkan terus ya, sampai membentuk suatu bentuk persegi panjang yang kayak gini. Oke, ini kita teruskan bangunnya biar kelihatan kayak gini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti dilanjutkan di sini, nanti juga akan terbentuk suatu bentuk persegi panjang kayak gitu. Nah, ini saya tandain, ini partisi pertama, ini partisi kedua, dan seterusnya ini partisi ke K. Perhatikan dulu partisi yang pertama. Dari partisi yang pertama, kita pandang bentuk persegi panjang ini. Nah, kita memiliki bangun dari partisi yang pertama ini. Tadi ketika kita memotong ini, saya mendapatkan partisi pertama A sampai ke 1. Kemudian kita kaitkan ke atas. Oh, ternyata saya mendapatkan bangun persegi panjang ini. Berarti bangun persegi panjang ini lebarnya berapa? Ini kan? Ini apa? Delta X1. Delta X1-nya apa? X1 X1 dikurang min A. X1 Atau boleh juga kita tuliskan X1 min X0 ketika A-nya ini sama dengan X0. Nah, kemudian kalau kita diminta untuk menghitung luas dari persegi panjang ini, berarti kita butuh panjang dong, iya enggak? Iya. Nah, berarti Iya, Bu. panjangnya apa? Kita taunya ini itu adalah gambar dari suatu fungsi Y sama dengan fx. Berarti nanti ketika kita punya persegi panjang seperti ini, maka kita bisa mengakomodir luas dari persegi panjang ini, bisa memperhitungkan tingginya. Tingginya mau yang mana? Bentuknya persegi panjangnya ini nih. Apakah ini atau itu? Oh, berarti yang lebih presisi ini kan? Yang lebih mewakili panjangnya. Ya enggak? Misalnya di sini itu terkait dengan suatu nilai, misalnya C1. Yang mana C1 itu berada pada interval tutup X0, X1. Nah, ketika saya punya C1 di sini, maka di titik ini kita memiliki apa? C1, F C1. Nah, artinya apa? Artinya dari sini kita bisa menentukan bahwa panjang dari persegi panjang ini adalah si F C1. Nah, dengan demikian pada interval pertama ini kita bisa mendapatkan luas persegi panjang ini apa? Kalau misalnya luas saya notasikan delta A1. Itu adalah luas dari ini. Berarti delta A1 itu apa luasnya? Luas persegi Delta panjang apa? X1 dikali Ya, delta C1. X1 dikalikan F C1. C1. Nah, dengan cara yang sama, yang lainnya nanti kita juga akan mendapatkan apa? Delta A2 itu nanti adalah delta X2 dikalikan dengan F
C2. C2. Dan seterusnya. Nanti kalau kita perhatikan pada interval ke K, kita punya lebarnya ini nih. Pada interval ke K, kita punya apa? Berarti nanti kita punya lebar ini apa? Delta X K. Delta XK-nya apa? Tadi XK min XK min 1. Min 1. Nah, ketika kita perhatikan, ini kita bisa mengambil panjangnya ada di sini nih. Panjang dari persegi panjang itu. Nah, berarti ini kita notasikan CK. Berarti pada titik ini kita punya apa? CK, F. CK, FCK. Nah, berarti nanti luas pada interval ke K, partisi ke K, berarti saya punya delta A K. Delta AK apa berarti nanti? Delta XK Delta dikalikan XK F kali FCK. FCK. dan seterusnya sampai nanti ini partisinya habis ke sini. Berarti nanti kita akan punya delta AN itu sama dengan delta XN dikalikan dengan FCN, seperti itu. Nah, selanjutnya dari luasan-luasan partisi, luasan-luasan persegi panjang hasil dari partisi domain ini tadi, kalau kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan apa? Ini kita jumlahkan, kita akan mendapatkan delta X1 FC1 ditambah dengan delta X2 FC2 dan seterusnya sampai nanti apa? Delta ditambah delta XN F CN. Nah, jumlahan ini bisa kita notasikan apa? Sigma delta XK F C K, atau bisa juga kita tuliskan menjadi sigma F CK dikalikan dengan delta XK. Inilah yang disebut sebagai jumlah Riemann yang biasanya dinotasikan seperti ini. S ini adalah sum, P ini adalah partisi. Jadi jumlah Riemann itu rumusnya seperti ini. Yang tidak lain FCK sama delta XK seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya yang tadi kita ilustrasikan secara geometri, tadi fungsinya itu ada di atas sumbu X. Pasti semuanya nilainya positif kalau kayak gini. Namun, kadang-kadang pada kenyataannya suatu fungsi itu ada dia yang di bawah sumbu X grafiknya. Misalnya fungsi sinus. Fungsi sinus itu kan kayak gini ya. Ini sumbu X ke sana sumbu Y. Nah, ini kalau kita perhatikan seperti ini, misalnya kita punya partisi kayak gini, seperti ini gitu ya, kita punya partisi seperti ini, berarti nanti pada titik ini, misalnya ini adalah CK-nya kayak gitu, berarti di titik ini kita akan punya CK, F CK. Secara geometri ini FCK nilainya positif atau negatif? Negatif. Nah, padahal tadi kita bicara luas di sini. Mungkin nggak kalau luasan itu negatif? Tidak. Nah, berarti nanti ketika kita menjumpai posisi FCK kurang dari 0, maka nanti FCK dikalikan dengan delta AK itu harus kita kalikan dengan negatif. Kayak gitu. Sehingga nanti luasannya itu akan menjadi positif, seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai jumlah Riemann. Aduh, mohon maaf. Bisa dipahami apa itu jumlah Riemann? Bisa ya? Sekarang kita lagi membangun konsepnya dulu ya. Pahami dulu step by stepnya supaya nanti tidak bingung. Nah, selanjutnya seperti tadi kita lihat bahwa C1, C2, C3, CK itu semua dia berada pada subinterval terkait dari masing-masing. Misalnya C1 ya berarti berada pada subinterval delta X1. C2 berarti berada pada subinterval delta X2 dan seterusnya. Nah, di sini
tidak berpola nih, C1-nya bisa diambil sembarang, yang penting dia berada pada subinterval tersebut. Nah, kalau kayak gini, kita akan kesusahan untuk menentukan C1 ini gimana sih. Kita nggak akan dapat pola lah intinya, seperti itu ya. Kalau C1 kita ambil sembarang, oh ini dia, oh di tengah. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, oh dia mepet ke mepet ke batas akhir dari subinterval tersebut, kayak gitu dan seterusnya. Nah, ini tidak seragam. Supaya memudahkan kita, nanti CK ini bisa dipilih dia merupakan titik paling kanan dari subinterval. Contohnya apa? Contohnya tadi kita punya subinterval pertama delta x1. Maka kita punya di sini subintervalnya itu adalah x0, x1. Maka dipilihlah C1 itu adalah x1. Yaitu subinterval pertama ini nanti kita bisa mendapatkan C1. C1-nya itu adalah titik paling kanan dari subinterval. Oh, berarti di sini. Nah, nanti ketika kita punya delta x2 itu adalah subinterval x1, x2. Berarti nanti kita dapat C2-nya itu dipilih apa? X2. X2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, berarti ketika kita sudah pilih seperti ini, artinya kalau kita gambarkan pada garis bilangan, tadi pada interval ini kita punya x0, yang mana x0 ini sama dengan A. Berarti di sini kita punya x1. Nah, kalau kita punya x0 ini sama dengan A, ini x1, kemudian supaya memudahkan lagi, delta x-nya kita buat seragam. Kalau delta x-nya seragam, berarti ini lebarnya itu ya sama delta x. Berapa? Delta x seragam itu adalah B min A dibagi dengan N. Nah, artinya ketika tadi x0 sama dengan A, kemudian x1-nya di sini, dan kita memilih pada interval pertama C1 itu sama dengan x1, berarti x1 ini berapa? Ketika kita punya seperti ini. Berarti kan A ditambah dengan panjangnya si subinterval itu kan? Ya enggak? X1 di sini, berarti kan A ini ditambah dengan delta X. Dapat nggak ilustrasinya? Iya, Bu. Ya, berarti X1 ini adalah X ditambah dengan delta X. A ditambah dengan delta X. Nah, kita tahu, oke, A-nya tetap A. Delta X-nya berapa tadi? B min A dibagi B min N. A per N. Nah, berarti nanti ketika kita mendapatkan subinterval kedua, berarti di sini X2. Berarti tadi kita tahu bahwa C2 itu adalah X2. Berarti X2 apa? Ya, X1 ditambah dengan delta X. Nah, kita tahu bahwa X1-nya siapa? Ini. Berarti A ditambah A B min ditambah A B dibagi dengan N ditambah delta X. Delta X-nya lagi siapa? B min A per N. N. Berarti dari sini kita sudah mendapatkan pola bahwa X2 itu adalah A ditambah 2 kali B min A dibagi N. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, nanti kita dapat subinterval ketiga, saya punya X3. Berarti nanti C3-nya apa? X2 X3. A. Ya. X3 sama dengan delta X2 ditambah 2 ditambah delta X. Nah, Tambah kita tahu delta X. X2-nya ini. Berarti apa? A ditambah A ditambah Langsung baca 2 ini B nanti min 3 A N. dikalikan B min A per N. Kayak gitu ya. 2-nya dari sini ditambah delta X lagi, delta X1 berarti jadi seperti ini. Paham? Paham maksud saya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, selanjutnya ketika ini kita teruskan, nanti pada saat CK itu nanti udah ketebak polanya apa? A ditambah, kalau ini 1, oh ini 1, ini 2, di sini 2, ini 3, N. berarti ini nanti kalau K, berarti kita punya apa? X. K B K. min A A per kali N. Nah, dengan demikian dari jumlah Riemann ini tadi kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ketika kondisinya kita setting kayak gini tadi, yaitu apa?
Sn itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N F. Ini FCK. CK-nya kita ganti dengan ini nih. Oh, berarti FCK. Oh, ini F ini. Kemudian delta XK-nya tadi kita setting semuanya seragam, berarti sama dengan delta X. Berarti delta XK-nya kita ganti dengan itu. Perubahan ini ke situ, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Itu tentang jumlah Riemann. Nah, sekarang akan kita coba aplikasikan ke contoh. Misalnya kita itu punya suatu partisi, sebelum partisi kita punya interval nih. Interval tutup dari 0 sampai 2. Nah, kemudian dari interval tutup ini kita punya himpunan partisi, yaitu P sama dengan nilainya itu adalah 0, 0,2, kemudian 0,6, selanjutnya 1, 1,5, kemudian 2, kayak gini. Nah, artinya ini kalau kita punya interval tutup seperti ini dan diketahui partisinya kayak gini, ini sama saja artinya kita punya interval mulai dari 0 sampai 2, kemudian kita partisi menggunakan ini. Oh, 0 posisinya di sini. Setelah itu kita potong di sini sejauh berapa? 0,2. Kemudian kita potong lagi sejauh berapa? Di sini. Kemudian kita potong lagi di sini 1, dipotong lagi 1,5 dan seterusnya. Kurang presisi ya. Ini harusnya 2. Oke, saya potong sampai di situ. Nah, berarti kalau kita punya seperti ini, nanti kita bisa menentukan nih. Ini ada berapa subinterval? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini nanti kita akan punya delta X1, delta X2, delta X3, delta X4, delta X5. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan delta X1. Lebarnya berapa? Delta X1 berapa? X1 tadi, delta X1 tadi apa? 0,2. X1 min X0. 0,2. Oke, biar ini saya kasih notasi dulu ya. Ini berarti X0, ini X1, X2, X3, X4, X5. Berarti delta X1 tadi adalah X1 min X0, berarti jadi berapa ini? 0,2 dikurang 0 sama dengan 0,2. Kemudian delta X2 nya berapa? 0,6 dikurang 0,2. 0,6, langsung saja ya. Saya harap sih kalian paham. 0,6 dikurangi dengan 0,2, yaitu S2 dikurangi S1. Berarti jadi berapa ini? 0,4. Kemudian delta X3 nya berapa? 1 dikurang 0,6. Jadi berapa? 0,4. Kemudian delta X4 nya sama dengan berapa? 1,5 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0,5. 0,5. Delta X5 nya 2 dikurang 1,5 yaitu 0,5. Nah, seperti ini. Berarti nanti ketika kita punya interval kayak gini, kemudian memiliki himpunan partisi seperti ini, maka kita akan punya masing-masing delta XK itu kayak gitu. Nah, selanjutnya misalnya ini kita lanjutkan. Kita punya fx itu sama dengan x yang terdefinisi di antara 0 sampai 2 dan dipartisi kayak gini. Misalnya kita disuruh menentukan jumlah Riemann-nya. Berarti gimana itu nanti? Berdasarkan partisi ini, jumlah Riemann-nya gimana berarti? Tadi kita tahu bahwa jumlah Riemann sam partisi itu apa rumusnya? Sigma F CK dikalikan dengan delta XK, XK. K-nya dijalankan dari 1 sampai N. Nah, berarti ya tinggal kita urai saja. Berarti sigma apa ini? Kalau diuraikan berarti sigmanya udah nggak ada ya. Berarti apa? F C1 delta X1
ditambah F C2 delta X2 ditambah F C3 delta X3 ditambah F C4 delta X4 ditambah F C5 delta X5 kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita tahu bahwa nah ini kan kita kesusahan nih, C1, C2, C3, C4, C5 kalau diambil secara acak itu akan menyulitkan kita. Ya sudah, misalnya kita tetapkan saja si C1 ini, CK itu diambil gini aja, CK itu diambil dari titik ujung kanan dari subinterval, berarti CK sama dengan XK. Nah, dengan demikian FC1 itu sama saja dengan apa? F 0,2. X1. Oke, kita uraikan seperti ini dulu ya. FC1 delta X1 ditambah F C X X2 delta X2 dan seterusnya, nanti lanjutkan ini sampai nanti F X5 delta X5. Nah, kemudian baru kita substitusikan. X1-nya siapa? 0,2, berarti F 0,2 delta X1-nya tadi sudah kita dapatkan 0,2. berarti 0,2. kali panjang gitu ya, 0,2 dan seterusnya, nanti lanjutkan ditambah Fx5, berarti apa? F2 dikalikan dengan dikali 0,5. kayak gitu. Nah, kita punya fungsinya ini ya, nanti tinggal menggantikan seperti itu. Inilah jumlah Riemannnya. Nanti hitung ya di sini. Seperti itu. Apakah bisa dipahami tentang jumlah Riemann? Bisa, Ibu. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu.